Oke. Kalau misalnya udah kuat threshold dia Ada transaksi strum enggak? Enggak ada strum karena cuma direkam. Nah sekarang saya misal pasiennya diindikasikan untuk ditambahkan stimulasi. Maksudnya dia benar-benar tidak kuat, perlu diban. Myofeedback. Kalau biasanya kita terapi latihan biasanya kalau dia nggak kuat misal fleksi, nggak kuat sampai sini, yang kita lakukan adalah Stimulation. membantu ya. Apa ini? Asisten. Kita bantu. Ketika kita bantu seperti ini, ototnya semakin kontraksi atau malah rileks? Atau tidak lebih kontraksinya daripada sebelumnya? Ototnya tidak lebih daripada sebelumnya kita bantu. Misal pasien nggak kuat nih, fleksi, cuma sampai sini, nggak bisa melanjutkan, berarti kan kontraksinya kurang. Kalau kita bantu dia bisa fleksi ya kalau kita bantu. Kalau nggak kita bantu bisa nggak bisa. Ketika kita bantu kontraksinya semakin tinggi atau tidak? Iya, jadi tidak, karena kita bantu. Tapi kalau menggunakan myofeedback plus stimulation, ketika dia tidak kuat sampai di sini, maka akan muncul stimulasi untuk ototnya berkontraksi, sehingga ototnya dipaksa untuk kontraksi lebih kuat lagi. Nah itu perbedaannya asisten dengan stimulasi. Kalau asisten kita bantu, ototnya kemungkinan nggak tambah kuat kontraksinya karena tahu dibantu. Tapi kalau menggunakan stimulation, ketika dia nggak kuat kontraksi, maka dipaksa untuk kontraksi aktif untuk memfleksikan sikunya. Oke, sekarang kita coba menggunakan myofeedback plus stimulation. Kita akan menstimulasi di mana? Misal stimulasi ketika di atas threshold. Stimulasi di atas threshold. Kita bisa pakai premodulat. Istirahatnya 5 detik, bisa kita tambahkan. Stimulasinya 5 detik. Stimulasi untuk kontraksi otot. Stimulasi untuk kontraksi otot ini paling tinggi yang diperbolehkan adalah 10 detik. Nggak boleh lebih dari 10 detik. Karena kalau lebih dari 10 detik akan muncul cepat terjadi kelelahan otot. Sedangkan istirahat pada umumnya di setting lebih tinggi daripada waktu kontraksi. Misal waktu kontraksinya 5 detik, maka rest time-nya bisa kita tambahkan menjadi 10 detik. Jadi lebih panjang istirahatnya daripada kontraksi. Nanti kalau kontraksinya itu sudah hampir di atas 80% dari 1 RM, maka istirahatnya itu harus lebih panjang, sekitar 45 detik atau sampai 1 menit istirahat. Ketika kontraksi ototnya di atas 80% dari 1 RM. Di cycle ini frekuensinya berapa kali dilakukan, sensitivity baru kita setting, threshold kita setting dulu. Misal pasien cuma kuat sampai di sini, biar saja sampai di sini saja. Oke. Naik lagi. Misal cuma sampai di sini kekuatannya, kita pasang threshold dulu. Bisa sama 120 sampai 120 mikrovolt. Sehingga ketika pasien bisa di atas sedikit 120 mikrovolt, maka akan muncul stimulasi. Misal di sini dia ketika kontraksi, fleksi sudah di atas 120 mikrovolt, tapi nggak kuat terus. Maka ketika sudah di atas 120 mikrovolt akan terjadi stimulasi, jika dia distimulasi untuk kontraksi lebih. Oke, sini sudah saya setting thresholdnya. Oke, modulat
Saya menggunakan stimulasi untuk kontraksi otot premodular. Kalau frekuensinya berapa kalau stimulasi otot? 2 kHz atau 2,5 kHz. Kemudian beat frekuensinya cukup 30 Hz. 30. Udah. Saya coba untuk record. Dia akan istirahat selama 10. Nah, ini ada aktivitas. Ketika dia tidak di atas threshold, maka dia tidak menstimulasi. Sekarang kontraksikan. Oke. Nah, ini saya setting dulu untuk stimulasinya, belum saya setting. Ini feedback for stimulation above threshold pakai premodular. Rest time-nya 10 menit, 10 detik. Oke, threshold-nya tadi saya setting 120. Kemudian pada frekuensinya cukup 2 kHz. Beat frekuensinya 30 saja. Oke, setelah kita setting untuk premodularnya untuk stimulasi tadi, kita klik ini untuk setting berapa kuat kontraksi ototnya. Ini saya menstimulasi kontraksi. Oke, misal segini cukup misal ya. Misal segini sudah cukup untuk menambahkan kontraksi untuk full ROM misal. Misal segini. Sudah selesai. Misal 13 mA. Oke. Saya klik sini record. Nanti ketika dia di atas 120, maka akan terjadi stimulasi otot sebesar berapa mA tadi? 13 mA. Misal, ini kalau di bawah threshold dia belum stimulasi, tapi kalau di atas ada stimulasi, kalau jadi stimulasi 13 mA. Ketika dia di atas threshold. Ini kalau dia di bawah threshold nggak ada stimulasi, tapi kalau dia di atas threshold dia akan muncul stimulasi. Jadi membantu ototnya untuk kontraksi lebih. Oke, perhatikan, saya ulangi lagi untuk yang feedback stimulasi. Nah, ini menunya di sini di home screen ya. Dari home-nya kita ke feedback terapi, manual setting, feedback plus stimulation. Jadi kita merecord sekaligus memberikan stimulasi jika ototnya kurang untuk kontraksi. Kemudian stimulation above threshold pakai premodular. Istirahatnya lebih lama daripada waktu kontraksinya. Misalnya istirahat 10 detik, maka stimulasinya 5 detik. Istirahat lebih lama. Kemudian threshold kita tentukan. Misal pasien hanya mampu sampai 120 mikrovolt. Kita mau meningkatkan kontraksinya lagi dengan cara menambahkan stimulasi. Sudah 120 mikrovolt misal. Kemudian kita setting untuk stimulasinya. Kalau pakai premodular untuk menstimulasi otot, karir frekuensinya 2 kHz. Kemudian beat frekuensinya cukup 30 Hz. 30 Hz. Kemudian dan kita setting semuanya. Kita klik untuk stimulasinya, berapa intensitas yang diperlukan untuk kontraksinya nanti. Ya, kita klik yang di sini, yang untuk intensitas ini ya. Kita klik, kita tingkatkan intensitasnya sampai dia kontraksi. Kontraksi yang dibutuhkan seberapa? Bisa kontraksi yang dibutuhkan segini.
14,7 mA yang dibutuhkan. Kita langsung record. Tapi kita sebelumnya sudah setting intensitas yang dibutuhkan otot untuk kontraksi ya. Bisa jadi lebih dari 14 mA. Kita record. Ini kalau dia belum kontraksi sampai melebihi threshold, belum ada stimulasinya. Jika dia kontraksi melebihi threshold, dibantu kontraksi, dibantu electrical stimulasi 14,7 mA. Kita coba lagi. Ini waktu istirahat sampai 10 detik. Jika dia melewati waktu istirahat, melewati threshold, stimulasi 14,7. Ada mau tanyakan? Ini kita bisa analisa juga. Ini juga ada maksimum kontraksinya berapa mikrovolt, rata-rata berapa mikrovolt. Jangan kayak gitu. Untuk mengetahui aktivitas otot. Jadi alat ini dia merekam aktivitas elektris otot. Berapa mikrovolt? Ada yang mau tanyakan?